Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian, marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba, tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Paling tidak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam penanggalan Muhammadiyah, malam ini adalah malam tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Jadi tahun baru Hijriah yang ke-1445. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekalipun ini tahun baru Hijriah, tapi bukan hari raya di dalam tahun Hijriah. Hari raya dalam Islam itu hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Namun bagaimanapun, kita memasuki tahun baru Hijriah ini, sayogianya kita melakukan renungan rohaniah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat yang ke-59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, setiap diri memperhatikan dirinya. Apa yang dikerjakan hari ini, apa yang diperbuatnya hari ini bermanfaat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu memasuki tahun baru Hijriah ini, kita melakukan renungan diri. Apa yang dikerjakan hari ini bermanfaat untuk hari esok, yang diawali dengan takwa kepada Allah dan ditutup dengan takwa kepada Allah. Jadi renungannya adalah, apakah yang aku lakukan hari ini meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi memberitahu neracanya, mangkana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa najih. Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang ini telah beruntung. Tetapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang ini rugi. Mangkana yaumuhu mislan min amsihi wa huwa maubun. Kalau hari ini sama saja dengan kemarin, berarti tidak ada perubahan. Orang ini rugi. Tetapi kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, mangkana yaumuhu syarran min amsihi wa huwa mal'un. Maka orang itu dilaknat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau begitu renungannya, hari ini seharusnya berbuat yang lebih baik dari hari kemarin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemarin sholatnya sudah khusyuk. Yang kemarin aja sudah khusyuk sholatnya. Berarti yang sekarang jangan khusyuk lagi. Harus lebih khusyuk lagi. Ya, lebih khusyuk lagi. Tentunya demikian. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu ketika Rasulullah dikelilingi oleh sahabat. Tatkala dikelilingi oleh sahabat, tiba-tiba datang seseorang. Orangnya kulit hitam, berpakaian putih, wajahnya seperti orang baru mandi, sangat gagah. Datang kepada Nabi. Begitu datang kepada Nabi, langsung bersimpuh. Mana, tidak ada yang bersimpuh ini. Kayak tahiyat awal itu nah. Lalu santuk dengan Rasul. Lutut dengan lutut itu santuk dengan Rasul. Itu. Sahabat terkejut, siapa ini? Langsung santuk. Kemudian tanya kepada Rasul, Islam itu apa? Dijawab oleh Rasul. Rasul menjawab ada 5 Islam itu. Sekalinya dijawab oleh orang itu, benar engkau Rasul gitu. Menanyakan, dijawab langsung benar. Seolah-olah orang yang datang ngetes Rasul, seolah-olah gitu. Kemudian ditanyakan rukun iman, dijawab oleh Rasul. Lalu katanya orang itu, benar engkau Rasul itu. Kemudian yang ketiga, ihsan itu apa Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, anta budallah ka'annaka tara. Tatkala engkau sedang menyembah Allah, seolah-olah melihat Allah, ka'annaka tara. Tapi kalau tidak bisa, kalau tidak asa, yakinlah Allah telah melihat engkau. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau saya tanya ke Pian waktu sholat itu merasa melihat Allah atau merasa Allah melihat Pian? Nah, merasa Allah melihat. Sudah bagus itu. Sudah bagus. Tapi sekarang disuruh lebih bagus. Iya Pak. Disuruh apa? Nah, iya. Ya. Saya punya keyakinan. Dia waktu salat sangat yakin waktu salat itu
merasa dilihat oleh Allah. Itu sudah bagus. Ini katanya Nabi, pertimbangannya yang akan datang harus lebih baik lagi. Kayak apa? Mulai dari Allah itu. Jadi ceramahnya bagaimana waktu sholat itu merasa melihat Allah itu. Kayak apa itu? Ya, merasa melihat Allah itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seolah-olah melihat Allah. Tapi Allah kan tidak bisa dilihat, cuma seolah-olah. Di dalam Al-Quran ada ayat itu yang kelihatannya seolah-olah melihat Allah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya tadi pagi ceramah di HKSN. Ceramahnya itu bagaimana meningkatkan supaya tambah khusyuk itu. Nah sekarang yang hadir di HKSN saya lihat banyak sudah. Tuh, tentunya ceramahnya jangan diulang lagi. Nah, jangan diulang lagi. Itu dengan cara yang lain. Tapi supaya ibadahnya makin lama makin baik. Baik, saya bacakan ayatnya dalam Al-Quran ini seolah-olah melihat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Quran surat yang ke-8 ayat 17. Surat yang ke-8 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama wa liyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Memberikan kemenangan kepada orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini terjadi pada Perang Badar. Perang Badar itu umat Islam jumlahnya sekitar 1.000 orang dikurangi 300 sekitar itu, sedangkan musuhnya sekitar 3.000-an itu, dan 3.000-an. Tetapi umat Islam diberi kemenangan, umat Islam diberi kemenangan. Katanya Allah, waktu kamu membunuh itu, bukan kamu yang membunuh itu, aku itu. Dan tatkala kamu melempar panah, melempar tombak, lalu sebagainya, itu bukan kamu, aku itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tatkala pian baca Al-Fatihah, memang yang memberikan kemampuan baca Al-Fatihah apakah pian atau dari Allah? Dari siapa? Dari Allah. Jadi tatkala baca Al-Fatihah itu, aku bisa baca Al-Fatihah ini karena Allah yang memberikan kekuatan. Kalau baca Al-Fatihah pian, kalau mulai baca Bismillahirrahmanirrahim,
aku bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Engkau ya Allah memberi kekuatan. Sampai waladhdallin. Engkau. Kita baca Al-Fatihah pelan-pelan. Ternyata seseorang itu bisa melakukan sesuatu kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tatkala pian sedang zikir, Subhanallah, 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 apakah kemampuan Anda berzikir itu? Atau karena Allah memberikan kekuatan kepada kita supaya berzikir? Siapa? Nah, kalau demikian, kalau yang zikir Subhanallah, Subhanallah, aku bisa mengucapkan Subhanallah karena Engkau ya Allah yang dikenang Allah tatkala baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Coba kalau zikir sekarang, zikir apa saja, melakukan kebaikan apa saja, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, kita melakukan sesuatu seolah-olah melihat Allah. Karena yang memberikan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman yang demikian akan melahirkan seseorang sangat berbeda. Bukan aku baca Subhanallah, aku dilihat oleh Allah. Itu baca Subhanallah. Tapi yang memberikan aku bisa mengucapkan Subhanallah ini karena kekuatanmu ya Allah. Itulah tingkat yang tertinggi dalam beribadah. Itulah ihsan anta'budallah ka'annaka tara. Ayat yang lain yang bisa dipegang bahwa semua perbuatan baik, amal soleh itu bukan dari kita, bukan. Tapi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan ayatnya. Surat yang keempat, ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Itu Allah yang memberi kekuatan itu, bukan dari kamu. Tetapi keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara sekalian, marilah kita memasuki tahun baru. Ini tingkatkan amal ibadah kita, sehingga tatkala kita berzikir, sholat, apa saja, baca Al-Quran, melakukan amal soleh, apa saja, itu datangnya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari diri sendiri. Itu kemampuanku tuh. Aku yang mencari duit, aku
aku. Kalau tidak karena aku, itu namanya bertuhan kepada hawa nafsu. Orang yang bertuhan kepada hawa nafsu, ada firman Allah di dalam Al-Quran surat 45 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittahada ilahahu hawa wa'adallahu Allahu ala ilmin wa hatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah wa may yahdi min ba'dillah afala tadakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutupan di atas kepalanya, di atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah sesatkan? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi kalau orang mengaku semua apa yang kulakukan karena diriku sendiri, berarti bertuhan kepada hawa nafsu. Kalau bertuhan kepada hawa nafsu, katanya Allah, aku sesatkan manusia itu berdasarkan pengetahuan Allah. Aku kunci matanya dan pendengarannya, dan aku tutup di atas kepalanya. Maka siapakah yang akan mendapatkan petunjuk setelah disesatkan? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara sekalian, pekerjaan baik yang apa saja mulai sekarang, ini adalah kekuatan dari Allah. Seolah-olah kita melihat Allah mengerjakan apa saja, bahwa ini adalah kekuatan dari Allah. Mudah-mudahan dengan cara demikian ibadah kita makin meningkatkan kualitas pekerjaan kita, hingga manusia itu tidak nantinya sombong, tidak nantinya merasa dirinya hebat, karena ini diambil dari ayat Al-Quran. Pekerjaan yang baik itu, di situ aku peranannya, seolah-olah melakukan pekerjaan yang seolah-olah kita bekerja seperti melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, latihan yang pertama yaitu tatkala zikir itu Allah sendiri yang memberikan tahapan-tahapan zikir yang nantinya ujungnya adalah kekuatan dari Allah, yang mengatakan Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-7 ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatlah kepada Tuhanmu tatkala kita zikir subhanallah, subhanallah,
Maha suci Engkau ya Allah. Itu tingkatan yang pertama, hanya ingat. Katanya Allah, lanjutkan itu fi nafsika, supaya dilanjutkan ke dalam qalbunnya. Fi nafsika, setelah ingat kepada Allah, masukkan ke dalam hati. Fi nafsika, setelah dibahas dalam hati, tadarru, rendah diri di hadapan Allah. Aku rendah di hadapan Allah. Setelah rendah di hadapan Allah, wa khifatan, munculkan perasaan takut kepada Allah. Munculkan kepada perasaan takut itu. Oleh sebab itu, ingat kepada Allah itu tahapnya ada 4. Yang pertama, ingat saja. Subhanallah, itu Maha suci Engkau ya Allah. Baru langkah pertama, ingatan itu. Supaya seseorang menjadi ingat kepada Allah, maka otaknya menjadi sangat cerdas. Hanya ingat saja. Ya, subhanallah, subhanallah. Padahal itu baru langkah pertama. Katanya Allah, masukkan ke dalam hati. Masukkan, itu. Subhanallah, subhanallah. Coba masukkan ke dalam hati. Caranya dibahas dalam hati. Itu. Maha suci Engkau ya Allah. Bahas dalam hati. Yang suci siapa? Engkau ya Allah. Lah kamu sendiri kotor ya Allah. Apa buktinya kotor? Banyak dosa ya Allah. Dosa yang mana? Dosa yang dahulu ya Allah, yang kemarin ya Allah. Dosa yang mana pulang? Dosa yang hari ini ya Allah. Yang mana lagi? Dosa yang akan datang ya Allah. Tatkala zikir subhanallah itu bahas dalam hati. Loh, kok yang akan datang kok sudah berdosa? Iya ya Allah, karena saya bagian perencanaan ya Allah. Kadang-kadang rencananya juga banyak yang kacau ya Allah. Nah, dibahas. Maha suci Engkau ya Allah, hamba banyak dosa. Dosa yang dari mana? Dari mata ya Allah. Ngapain matamu? Mata jelalatan ya Allah. Mata keranjang ya Allah. Yang lewat dari mulut ya Allah. Ngapain mulutmu? Mulut ember ya Allah. Apa itu mulut ember? Semua masuk ya Allah. Halal dan haram ya Allah. Lewat mana lagi? Lewat tangan ya Allah. Lewat kaki ya Allah. Itu dibahas. Akhirnya apa? Setelah dibahas itu, tadarru, rendah di hadapan Allah. Tidak usah mikir lagi. Aku di hadapan Allah itu dosa melulu. Ada dosa melulu. Tidak usah mikir lagi. Dosa saja. Setelah dosa melulu, katanya Allah, munculkan perasaan takut. Takut gimana? Takut zikirnya tidak diterima. Takut disiksa oleh Allah. Takut tidak dekat dengan Allah. Munculkan perasaan itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam renungan rohaniah, kalau ingat, itu proses ingatan. Proses ingatan ini yaitu otak di neokortek, di otak kiri. Kemudian yang kedua, masukkan ke dalam hati. Kalau dibahas dalam hati, ternyata geser energi itu ke otak bagian tengah. Di belakang jidat sejajar dengan pelipis. Di lobus temporalis yang bergerak itu. Kalau dibahas dalam hati itu. Kemudian tadarru, rendah di hadapan Allah. Otomatis otak otomatis sih. Ya, otak otomatis. Cerebellum itu otak otomatis. Kalau sudah ke otak otomatis ini, katanya Allah,
masukkan kepada perasaan, merasa ingin dekat dengan Allah. Ternyata ingin dekat dengan Allah adalah otak sebelah kanan. Oleh sebab itu, zikir itu bergerak dari otak kiri ke otak tengah, ke otak tengah, nyambung ke kolbun, kemudian ke otak belakang, kemudian ke otak kanan. Berputar seperti itu. Kayak apa Pak kalau zikir kayak begitu? Lawas banar? Tidak. Tatkala kita zikir, begitu zikir, rasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, merasakan dirinya sangat dekat dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat yang ke-50, ayat 16. Nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku ini, katanya Allah, lebih dekat dari urat lehermu. Jadi tatkala kita zikir itu, tatkala kita sedang sholat, tatkala kita sedang berdoa, rasakan aku merasa dekat dengan Allah. Aku sepertinya ketemu dengan Allah. Itu cara yang lain. Cara yang lain daripada yang tadi. Kalau tadi yang bisa menggerakkan aku bisa berdoa, ini karena Engkau. Oleh sebab itu, waktu zikir ini aku harus dekat dengan Engkau, ya Allah. Latih seperti itu. Latih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini berzikir, begitu berzikir, merasa seperti saya merasakan kehadiran Allah, zikirnya hanya beberapa saat, mesti akan berlinang air mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Supaya dekat seperti itu, Allah yang memberitahu caranya. Saya ulangi. Ya. Wadkur rabbaka fi nafsika adarru'an wa khifatan. Tatkala sampai di khifatan, merasakan saya sangat dekat dengan Allah. Supaya dekat dengan Allah, wadunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Jangan mengeraskan suara. Jadi waktu zikir jangan mengeraskan suara. Tidak mengeraskan suara itu berarti berbisik. Zikirnya hanya didengar oleh telinga sendiri. Oleh sebab itu, kalau zikir itu jangan nyari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tidak nyambung. Ya, terhadap kedekatan. Harus subhanallah, subhanallah. Kalau hanya didengar oleh telinga sendiri, nyambungnya ke sini, ke kolbun. Nyambungnya ke perasaan. Nyambungnya merasa, aku ini dekat dengan Allah. Tingkatkan lagi, aku bisa melakukan seperti itu karena Engkau, ya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya pernah melatih para pejabat zikir yang seperti itu. Istighfar. Jadi memulai pekerjaan dengan istighfar. Begitu dilatih seperti itu, apa yang terjadi? Banyak pesertanya yang menangis. Bahkan ada yang meraung-raung. Karena merasakan kedekatan kepada Allah. Bahkan ada yang hadir itu, karena ini pejabat campuran, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Yang Buddha nangis luar biasa. Tentunya dia melakukan sesuai dengan agama sendiri. Tapi dia nangis.
Karena saya tahu ini Buddha, kenapa kok menangis? Kemudian saya tanya, dia bilang begini, Pak, saya sudah lama supaya bagaimana melakukan renungan terhadap Tuhan itu belum pernah Pak menangis seperti ini. Padahal sudah dilatih. Tapi dengan latihan ini saya merasakan sangat dekat dengan Sang Maha Pencipta. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bisa kita lakukan tatkala zikir, karena perintahnya yaitu dengan lewat merasakan kehadiran Allah. Kalau itu diulang-ulang, wa dunal jahri minal qawli wal hudul asal, janganlah kamu mengeraskan suara pagi sampai petang. Zikirnya tidak nyaring, hanya didengar oleh telinga sendiri. Apa jawabnya Allah dalam yang terakhir? Wala takum minal ghafilin, dan jangan lalai. Tidak lalai itu berarti sadar rohani, yaitu yang diinginkan oleh Allah tatkala kita ingat kepada Allah. Tentunya ingatnya dimulai latihan zikir, kemudian lanjutkan ke dalam ibadah sholat. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan nantinya. Kita memasuki tahun baru Hijriah. Kurang berapa menit? Kurang berapa? Kurang 2? Kurang 4? Kurang 4. Cukup masih penjelasannya. Ya, cukup. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tatkala Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu Rasulullah dipanggil menghadap Allah untuk menerima apa? Menerima apa? Menerima sholat itu. Jadi tatkala Rasulullah itu dari Sidratil Muntaha, dia didampingi oleh malaikat Jibril. Tapi katanya mereka Jibril, aku sampai di sini aja. Nabi Muhammad akhirnya naik lagi. Dia sendirian, dibawa oleh awan mega. Naik ke atasnya. Di Mustawan. Di Mustawan dia ketemu dengan orang yang dekat, yang mendapatkan sinar luar biasa dari Allah. Tidak saya ceritakan karena waktunya mepet. Langsung naik lagi ke atasnya sampai ke Raf-Raf. Nabi Muhammad begitu ketemu dengan Allah, ketemunya lewat tabir. Nabi Muhammad langsung sujud. Yang diucapkan oleh Nabi Muhammad hanya 3 saja. At-tahayyatu lillah was-sholawat wat-thayyibat. Segala kehormatan hanya Engkau Tuhan yang punya. Segala keselamatan hanya Engkau Tuhan yang punya. Dan segala kebaikan hanya Engkau Tuhan yang punya. 3 ini aja. Yang kemudian jadi bacaan tahiyat itu. Begitu ngomong seperti itu, Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan yang aku punyai ini, wahai Muhammad, ku berikan juga kepadamu. Engkau mendapatkan kasih sayang Allah dan mendapatkan berkahnya. Begitu Nabi Muhammad mendapatkan keselamatan itu, Nabi Muhammad langsung ingat kepian semuanya. Ini diingat oleh Rasul. Katanya Rasulullah, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan yang diberikan hamba berikan juga kepada pengikut hamba, orang yang beramal soleh. Oleh sebab itu tatkala
kita berdoa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Inilah doa kebersamaan. Begitu orang mengucapkan assalamu alaina, orang yang sholat dapat. Begitu pian mengucapkan assalamu alaina, semua orang yang sholat di dunia dapat. Itulah doa keselamatan. Oleh sebab itu mulai sekarang sholat jangan laju-laju dalam tahiyat, terutama di 3 tempat itu. At-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat, begamat jangan laju. Kemudian dilanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, itu yang kedua. Assalamu alaika dulu, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa kita kepada orang yang beramal soleh, orang yang sholat, dan orang yang sholat mengucapkan assalamu alaina, kita pun dapat. Inilah doa kebersamaan umat Islam lewat sholat. Lewat sholat itu. Sesudah itu baru malaikat bersyahadat. Setelah malaikat bersyahadat, lalu malaikat bersalawat sampai innaka hamidum majid. Oleh sebab itu tahiyat itu mari mulai sekarang pelan-pelan. At-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang berikutnya ini adalah doa yang luar biasa. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita diselamatkan dan kita mendoakan orang yang beramal soleh di seluruh dunia. Kemudian malaikat bersyahadat sampai innaka hamidum majid. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita pelan-pelan, makin lama sholatnya makin baik. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.